Baiklah, kembali lagi bersama saya, Fandi, dan saat ini kita akan membahas topik tentang statistika. Statistika yang akan kita bahas kali ini adalah mean atau nilai rata-rata. Nah, kita lihat bagaimana sebetulnya nilai rata-rata tersebut. Mean atau nilai rata-rata akan kita bahas atau akan kita bagi dalam pembahasan data tunggal dan data kelompok. Pertama, kita akan melihat data tunggal itu seperti apa. Berikut disajikan rumusnya. Cara membaca rumus untuk mean data tunggal adalah X bar sama dengan sigma untuk I sama dengan 1 sampai N dari XI dibagi N. Keterangannya apa? X bar adalah nilai rata-rata hitung, dan N adalah banyaknya data, serta XI adalah datum ke I. I di sini akan kita lihat banyaknya data yang ditampilkan dalam setiap soal. Kita lihat contoh untuk data tunggal. Tentukan nilai rata-rata dari data berikut, yaitu 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 6. Untuk menentukan nilai rata-rata dari data tunggal, kita gunakan rumus yang tadi, yaitu X bar sama dengan sigma untuk I sama dengan 1 sampai N dari XI per N. Kita masukkan nilai dari data tersebut, dijumlahkan semuanya. 2 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 6. Kemudian dibagi dengan N. N adalah banyaknya data. Kita hitung data ini banyaknya adalah 8. Sehingga hasil penjumlahan data dibagi dengan jumlah data itu sama dengan 32 dibagi 8, atau nilai rata-ratanya adalah 4. Itulah contoh untuk nilai rata-rata data tunggal. Selanjutnya kita melihat data kelompok. Dengan rumus data kelompok untuk nilai rata-rata atau mean, yaitu X bar sama dengan sigma untuk I sama dengan 1 sampai N dari FI kali XI dibagi sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari FI. Ada tambahan di sini, berbeda dengan data tunggal, ada FI. Jadi kita perlu mengetahui FI itu adalah apa. Jadi keterangannya sama seperti tadi, X bar adalah rata-rata hitung, N adalah banyaknya data, XI adalah datum ke I, dan FI adalah frekuensi kelas ke I. Jadi tambahan dari rumus data kelompok ini, kita akan melihat frekuensinya. Contohnya, tentukan rata-rata dari data penambahan tinggi badan siswa yang diukur sejak masuk sekolah hingga lulus. Berikut ini datanya. Disajikan dalam bentuk tabel. Untuk data penambahan tinggi badan dalam satuan cm, untuk 3 sampai 7 cm frekuensinya 4, 8 sampai 12 frekuensinya 6, 13 sampai 17 frekuensinya 8, dan 18 sampai 22 frekuensinya 2. Jadi inilah data dari penambahan tinggi badan. Pertanyaannya, kita akan menentukan nilai rata-rata dari data penambahan tinggi badan tersebut. Perhitungannya, pertama-tama tentunya kita sajikan tabel yang ada dalam soal, yaitu tabel penambahan tinggi badan, dan frekuensinya kita pakai simbol FI untuk frekuensi. Kemudian kita buat tabel tambahan. Kolom berikutnya adalah nilai tengah dari data. Bagaimana cara menentukan nilai tengah dari data ini? Kita lihat
data terkecil dan data terbesar. Data terkecil adalah 3 dan terbesar adalah 7 untuk kelas yang pertama. Maka cara menentukan nilai tengahnya, kita jumlahkan saja 3 ditambah 7, kemudian dibagi 2. 3 tambah 7 bagi 2 sama dengan 5. Begitu pula dengan kelas yang kedua. 8 tambah 12 bagi 2, yaitu 20 dibagi 2 sama dengan 10. Kelas yang ketiga, 13 ditambah 17 dibagi 2, itu sama dengan 15. Dan kelas yang keempat, 18 ditambah 22, itu 40, dibagi 2 sama dengan 20. Itulah cara menentukan nilai tengah atau kita pakai lambang XI di sini. Selanjutnya kita buat kolom berikut, yaitu FI dikali XI, yang artinya frekuensi dikali dengan nilai tengah. Masing-masing frekuensi dikali dengan nilai tengah, sehingga 4 kali 5 sama dengan 20, 6 kali 10 sama dengan 60, 8 kali 15 sama dengan 120, dan 2 kali 20 sama dengan 40. Selanjutnya, untuk frekuensi dan FI kali XI, kita tentukan jumlahnya atau sigmanya. Setelah dihitung, sigma dari frekuensi atau sigma dari FI adalah 20. Sedangkan sigma dari FI dikali XI adalah 240. Kedua nilai inilah yang akan kita masukkan ke dalam rumus X bar atau rumus nilai rata-rata. Sehingga sigma dari FI dikali XI jika dibagi dengan sigma dari FI, maka menjadi 240 dibagi 20, yang nilainya adalah 12. Jadi, rata-rata penambahan tinggi badan siswa yang kita hitung di sini adalah 12 cm. Demikianlah pembahasan kita untuk topik kali ini mengenai min atau nilai rata-rata. Terima kasih atas perhatian dan semoga materi ini boleh bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.